Komunikasi intrapribadi. Apa sih itu? Komunikasi intrapribadi terjadi di dalam diri dan di saat yang bersamaan pada saat bersama orang lain. Hal tersebut terjadi karena pada saat berkomunikasi dengan orang lain, ada proses penerimaan pesan dan pengolahan pesan di kepala kita. Memberi kesempatan untuk berbincang dengan diri sendiri serta mengetahui nilai, sikap, dan perilaku orang lain. Sehingga bisa menanggapi serta memprediksi tindakan orang lain. Bertujuan untuk menganalisis lingkungan sekitar, mulai dari objek yang diamati hingga orang lain. Juga bertujuan untuk melakukan penalaran atau berpikir logis dalam menyikapi kondisi atau hal tertentu. Konsep proses komunikasi intrapersonal, sensasi, asosiasi, persepsi, pemikiran, berpikir deduktif. Sensasi merupakan tahap paling awal dalam penerimaan informasi. Sensasi yang berasal dari kata sense, yang artinya alat penginderaan yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Proses sensasi terjadi bila alat-alat dalam mengubah informasi menjadi impuls-impuls saraf dengan bahasa yang difahami oleh otak. Melalui alat indera, manusia dapat memahami kualitas fisik lingkungannya. Apa saja yang menyentuh alat indera dari dalam atau dari luar disebut stimuli. Alat penerima kita mengubah rangsangan ini menjadi energi saraf untuk disampaikan ke otak melalui proses transduksi. Ketajaman dan perbedaan sensasi penerimaan juga ditentukan oleh faktor-faktor pribadi, seperti perbedaan pengalaman atau lingkungan budaya, di samping kapasitas alat indera yang berbeda. Asosiasi merupakan proses kedua setelah sensasi yang terjadi. Asosiasi dapat diartikan sebagai proses menyamakan makna-makna stimulus yang datang di sensasi dengan pengalaman masa lalu. Asosiasi sangat berguna untuk memberikan penyempurnaan persepsi. Dengan pengalaman-pengalaman setiap individu yang berbeda, maka pengalaman yang dialami setiap orang seringkali memiliki perbedaan walaupun sensasi yang datang sama. Namun, hal ini dapat diminimalisir bila mana for dan voe dari individu memiliki homogenitas. Seperti persamaan latar belakang suku agama, budaya, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan yang disimpulkan dengan simpulan informasi dan tentang pesan. Persepsi yaitu memberikan makna pada stimuli indrawi, stimulus sensorik. Hubungan sensasi dengan persepsi sudah jelas. Sensasi adalah bagian dari persepsi. Demikian juga dengan asosiasi yang turut memberikan kontribusi dalam proses persepsi. Walaupun begitu, menilai makna informasi indrawi tidak hanya melibatkan sensasi, tetapi juga ada atensi, perhatian, ekspektasi, pengharapan, motivasi, dan memori. Persepsi seperti juga sensasi yang ditentukan oleh faktor pribadi dan situasional, yaitu faktor fungsional. Seperti pengalaman masa lalu, kerangka rujukan for, dan faktor struktural yang berasal dari sifat rangsangan fisik dan efek-efek saraf yang ditimbulkannya pada sistem saraf individu. Schlesinger dan Groves dalam bukunya Psychology a Dynamic Science mendefinisikan memori sebagai tahapan proses selanjutnya dalam komunikasi intrapersonal. Memori memegang peranan penting dalam mempengaruhi baik persepsi dengan menyiapkan kerangka referensi maupun berpikir. Memori merupakan sistem yang sangat berstruktur yang menyebabkan organisme mampu merekam fakta dunia dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilakunya. Pemikiran merupakan proses kita terhadap stimuli setelah kita melalui proses sensasi, asosiasi, persepsi, memori.
Secara garis besar, ada dua macam berpikir, yaitu berpikir autistik yang sering dibahasakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai melamun. Dan yang kedua, yaitu berpikir realistik yang dibagi lagi dalam 3 jenis, yaitu berpikir deduktif, berpikir induktif, dan berpikir evaluatif. Berpikir deduktif adalah kesimpulan dari 2 pernyataan umum. Berpikir induktif adalah pengambilan kesimpulan umum dari hal khusus. Sedangkan berpikir evaluatif yaitu berpikir kritis, menilai baik buruknya, tepat atau tidaknya suatu gagasan. Dalam berpikir evaluatif, kita tidak menambah atau mengurangi gagasan, kita menilainya menurut kriteria tertentu. Jadi guys, kesimpulan dari komunikasi intrapersonal merupakan suatu proses pengolahan informasi tentang bagaimana caranya orang menerima informasi, kemudian mengolahnya, menyimpannya, dan menghasilkannya kembali. Komunikasi intrapersonal meliputi sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Sekian dari materi pembelajaran kali ini. Saya harap semua dapat menerima dan untuk mempraktekannya kembali. Oke? Akhir kata, thank you and see you next materi. Bye-bye.